Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Listia Barokah dengan NIM 10521021. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang inflasi dan stabilisasi. Langsung saja, sudah tahukah kalian apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan umum dan berkelanjutan dari harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Inflasi itu sendiri juga bisa mengurangi daya beli uang karena jumlah uang yang sama, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit. Selanjutnya itu apa sih jenis-jenis dari inflasi? Yang pertama itu ada inflasi merayap, di mana inflasi ini ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dan persentase yang relatif kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang kedua itu ada inflasi menengah, di mana inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang-kadang berjalan dalam jangka waktu pendek dan memiliki sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga minggu atau bulan lalu, dan seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian menjadi berat. Sementara yang ketiga itu inflasi tinggi, di mana inflasi ini yang sangat parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, misalnya saat keadaan perang yang berbelanjai atau tutup dengan mencetak uang. Poin selanjutnya itu ada dampak positif inflasi, di mana yang pertama, tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Yang kedua, peredaran barang yang lebih cepat. Yang ketiga, produksi barang bertambah karena keuntungan bertambah. Yang keempat, kesempatan bekerja bertambah. Dan yang terakhir, pendapatan nominal bertambah. Sedangkan dampak negatif dari inflasi, yang pertama itu ada kesadaran menabung masyarakat menurun. Yang kedua itu ada harga barang dan jasa naik. Yang ketiga itu ada nilai kepercayaan terhadap uang menurun. Yang keempat itu ada meningkatkan tindakan spekulatif. Yang kelima itu ada pendapatan real berkurang. Dan yang terakhir itu banyak proyek pembangunan terlantar. Selanjutnya definisi stabilisasi, di mana stabilisasi merupakan proses atau di mana kondisi suatu sistem atau entitas dapat bertahan atau tetap stabil dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami perubahan yang signifikan atau kehilangan keseimbangan. Ada beberapa poin penting dalam stabilisasi. Yang pertama itu pemerintah yang efektif, yang kedua itu kesetaraan dan keadilan, yang ketiga itu pengembangan ekonomi. Apa sih tujuan dari kebijakan stabilisasi? Ada beberapa tujuan kebijakan stabilisasi, yaitu yang pertama mengurangi pengangguran, yang kedua menjaga stabilitas harga, dan yang terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada macam-macam kebijakan stabilisasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, di mana kebijakan ini yang terkait dengan pengaturan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar dalam sistem keuangan. Tujuan dari kebijakan moneter ini untuk mengatur tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas bantuan negara dalam menghadapi krisis keuangan. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini mengacu pada penggunaan pajak dan pengeluaran oleh pemerintah untuk memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk mempercepat implementasi yang efektif bagi suatu negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi rakyatnya. Salah satu dampak dari kebijakan fiskal yang tepat dalam iklim industri yang meningkat, dengan begitu jumlah pengangguran akan berkurang karena tersedia banyak lapangan kerja. Dan untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan Islam, fungsi Bank Indonesia adalah sebagai regulator pasar yang syariah. Terima kasih, itulah paparan materi dari inflasi dan stabilisasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.